Bab 147 Wanita Jahat, Berlutut. Meskipun Bun baru berusia 3,5 tahun, dia tidak takut sama sekali di hadapan kaisar dan banyak orang asing. Kata-katanya jelas dan teratur, mengungkapkan dengan jelas apa yang ingin dia sampaikan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti anak kecil yang sedang bermain-main. 3 orang dari keluarga Yun telah merencanakan segalanya di kediaman dan juga berkolusi mengenai apa yang ingin mereka katakan. Namun, mereka sama sekali tidak mempertimbangkan kedua anak tersebut. Sekarang, dengan campur tangan Bun dan Sweetie Cake, mereka bahkan tidak tahu bagaimana melanjutkan pertunjukannya. Bahkan rubah tua seperti Yun Ziyuan hanya bisa menggunakan sedikit senyuman palsu dan ramah untuk menyelesaikan situasi canggung ini. Jika kedua kecil ini bukan anak Raja Hantu, Mo Beiyuan, dia pasti akan meminta seseorang untuk menangkap mereka dan memberi mereka makan kepada binatang iblis. Yun Ziyuan mengatur ulang ekspresinya sebelum melanjutkan, bagaimanapun, anak-anak masih kecil. Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka sama sekali tidak tahu siapa yang benar-benar baik kepada mereka. Apalagi wanita ini pandai berpura-pura dan menipu kedua anak tersebut. Apa yang mereka katakan sebelumnya pasti diajarkan oleh wanita ini. Mo Beiyuan telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu selama bertahun-tahun, tetapi Yun Ziyuan memang telah membalikkan pemahamannya. Kalau begitu, tidak bisakah aku membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Mo Beiyuan mengerucutkan bibir tipisnya dan mencibir. Apa maksudmu, Yang Mulia? Saya tidak mengerti. Yun Ziyuan masih sedikit takut saat bertemu pandang dengannya. Dia sedikit bingung dengan senyumannya. Mo Beiyuan teringat saat pertama kali dia melihat 2 orang paket kecil itu dan matanya melonjak karena permusuhan. Karena Menteri Yun menyebutkan masalah 2 orang kecil di Istana Perdana Menteri Anda hari ini, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda hari ini. Anda mengunci kedua garis keturunan saya di gudang kayu kecil di perumahan Perdana Menteri dengan rantai. Kedua anak itu bahkan tidak mengenakan satu pun pakaian. Mereka penuh luka-luka. Lengan Bun bahkan dipatahkan oleh tuan muda dari Istana Perdana Menterimu. Anda sebaiknya memberitahu saya bagaimana saya harus menangani perkebunan Perdana Menteri Anda karena menyalahgunakan garis keturunan bangsawan. Aku, Yun Ziyuan merasa segalanya menjadi tidak terkendali. Ini bukanlah rencananya. Namun, saat itu, ketika kedua kecil itu berada di Istana Perdana Menteri, mereka memang tidak memperlakukan mereka dengan baik. Sekarang, hal itu telah terungkap di hadapan kaisar dan beberapa menteri. Reputasi yang telah dia bangun selama bertahun-tahun mungkin akan hancur. Sebelum Yun Ziyuan bisa menjelaskan alasannya, dia mendengar suara dingin Mo Beiyuan lagi. Apakah Anda perlu saya mengingatkan Menteri Yun? Menipu kaisar adalah kejahatan serius. Yun Ziyuan mengertakkan gigi dan mengangkat tangannya untuk menamparkan istrinya di sampingnya. Wanita jahat, berlututlah. Bersujud kepada Yang Mulia dan akui kesalahan Anda. Saya berdedikasi pada negara dan sibuk dengan urusan resmi. Saya mengabaikan disiplin di halaman belakang, itulah sebabnya wanita jahat ini melakukan perbuatan jahat. Kaisar menjadi tidak sabar. Apa yang sedang terjadi? Dia sedang menunggu untuk melihat bagaimana keluarga Yun akan mengirim wanita itu ke penjara. Dia ingin membuatnya menderita dan memindahkannya ke harem. Tanpa diduga, setelah berbicara banyak omong kosong, mereka bertiga ditakuti oleh Mo Beiyuan. Menteri Yun, apa yang terjadi? Bukankah kamu di sini untuk mengidentifikasi putri kedua dari keluarga Yun? Kaisar mengertakkan gigi, mencoba mengingatkan mereka tentang tujuan berdiri di aula hari ini. Tentu saja, Yun Ziyuan tahu mengapa dia ada di sini hari ini, tetapi jika dia tidak memberikan penjelasan sekarang, reputasinya akan hancur. Yang Mulia, wanita jahat inilah yang memberitahuku bahwa kedua anak itu gila dan harus dirantai. Jika tidak, mereka akan melukai seseorang jika habis. Itu sebabnya saya setuju dengan sarannya. Siapa yang tahu kalau kedua anak itu sebenarnya baik-baik saja. Mengenai pemukulan dan pelecehan, saya benar-benar tidak tahu. Bab 148 dia mengatakan dia akan melindunginya. Yun Ziyuan baru saja mengingat sedikit. Untungnya, dia tidak menganggap serius kedua kecil ini saat itu dan tidak memukuli mereka secara pribadi. Sekarang, dia hanya harus menyerahkan segalanya pada wanita tua di sampingnya. Tamparan itu mengejutkan Luo Dai dan Yun Qingqing. Bagaimanapun, Luo Dai adalah putri dari keluarga bangsawan. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya.
Dia ingin segera maju dan berdebat dengan suaminya, tetapi Yun Qingqing meraih lengannya. Ibu, kamu pasti tertipu oleh budak kejam di sampingmu itu. Budak jahat itu juga berkata di hadapanku bahwa anak-anak yang dilahirkan adikku adalah orang gila. Luo Dai berpikir sejenak dan segera memahami arti di balik perkataan putrinya. Dia segera memasang ekspresi sedih dan mengangkat tangannya untuk menyeka air mata yang jatuh dari sudut matanya. Ya, budak itu sudah mati sekarang. Saya khawatir Yang Mulia tidak akan dapat menemukannya untuk membalaskan dendam kedua anak itu. Pengasuh paling terpercaya Luo Dai bisa saja selamat setelah lengannya dipotong oleh Yun Ran. Namun, setelah kedua anaknya ditemukan oleh Mo Beiyuan, Yun Ziyuan merasa pengasuhnya tahu terlalu banyak, jadi dia membiarkan pengasuhnya mati. Lagi pula, hanya orang mati yang tidak mau berbicara. Sekarang, keluarga beranggotakan 3 orang itu saling bertukar pandang dan menghela napas lega. Bukankah Mo Beiyuan ingin menyelesaikan masalah dengan kediaman Perdana Menteri? Mereka akan membiarkan dia melakukannya dengan orang mati. Kaisar berdehem lagi dan batuk beberapa kali. Aku agak lelah. Anda dapat kembali dan mendiskusikan masalah ini antara Raja Yuan dan kediaman Perdana Menteri. Yang ingin saya ketahui sekarang adalah apakah nona kedua keluarga Yun yang berdiri di aula utama ini asli atau palsu. Jika dia palsu, apakah dia ada hubungannya dengan pembunuhan baru-baru ini oleh para penggarap iblis di kota kekaisaran? Yun Ran mengerucutkan bibir merah mudanya dengan lembut. Membosankan. Dia ingin menonton pertarungan udara. Tanpa diduga, ketiga orang dari keluarga Yun tidak berkelahi. Namun, tamparan Yun Ziyuan cukup keras. Melihat topiknya lagi tentang Yun Ran, Mo Beiyuan tidak tinggal diam. Dia mengatakan bahwa dia akan melindunginya, jadi dia pasti akan melindunginya. Aku lebih tahu dari siapapun apakah dia benar-benar Yun Ran. Padahal penampilan Yun Ran memang menjadi cantik dalam waktu singkat dan dia tiba-tiba menjadi pintar. Sepertinya ada banyak misteri yang melingkupinya. Namun, Mo Beiyuan dapat memastikan bahwa Yun Ran adalah wanita yang bersamanya saat itu. Dia juga dapat memastikan bahwa dia adalah ibu dari 2 anak tersebut. Dia yakin bahwa dia jelas bukan seorang kultivator iblis. Jangan katakan omong kosong lagi bahwa aku tersihir olehnya. Saya sangat berpikiran jernih. Itu masih hal yang sama. Mereka yang mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator iblis dan bahwa dia bukan Yun Ran harus menunjukkan buktinya kepada saya dan meletakkannya di depan saya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyentuhnya di bawah pengawasanku. Mo Beiyuan tidak pernah memiliki temperamen yang baik. Hanya karena dia berada di depan kedua anak itu, dia sedikit menahan amarahnya. Pada saat ini, dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa dia sangat tidak bahagia. Yun Ziyuan dapat meramalkan bahwa Mo Beiyuan akan melindungi gadis malang itu, Yun Ran. Bagaimanapun juga, dia telah melindungi gadis malang itu seperti ini sebelumnya dan bahkan membantunya merebut akar spiritual tingkat surga dari Qingqing. Namun, dia mengira Mo Beiyuan akan menahan diri di depan kaisar. Selain itu, Mo Beiyuan tidak mengenal Yun Ran. Jika keluarga mereka menuduh Yun Ran palsu, Mo Beiyuan mungkin akan curiga. Lagi pula, orang ini paling membenci wanita yang mendekatinya dengan motif tersembunyi. Bab 149 Apakah menurutmu kamu layak memanggilmu ayah? Yun Ziyuan ingat dengan jelas bahwa sangat sulit untuk mendekati Mo Beiyuan. Sebelumnya, ada rumor tentang Mo Beiyuan. Dikatakan bahwa seseorang telah menggunakan perangkap madu untuk mengirim seorang penari cantik untuk mendekatinya. Wanita itu bahkan tidak berhasil menyentuh sudut pakaiannya sebelum dia diusir oleh penjaga rahasia di sampingnya untuk dipotong-potong dan diumpankan ke binatang iblis. Bahkan jenazahnya pun tidak dibiarkan utuh. Sungguh tragis. Tapi sekarang, Yun Ran, pembawa sial kecil ini, tidak hanya bisa mendekati dewa pembunuh ini, tapi dia juga memegang lengan dewa pembunuh dengan begitu erat. Mo Beiyuan sebenarnya sabar dan tidak melepaskannya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah seperti yang dikatakan rumor di luar, bahwa dewa pembunuh menyukai gadis malang itu, Yun Ran, dan menyayanginya? Dewa pembunuh ini sangat menentukan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak pernah bertukar pikiran dengan orang lain. Dengan dewa pembunuh yang melindungi Yun Ran kecil itu, bagaimana rencana mereka sebelumnya bisa berlanjut? Ketidaksabaran di wajah kaisar menjadi semakin jelas. Menteri Yun, Raja Yuan meminta bukti dari Anda. Berikan saja dia buktinya.
Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Bukti, Yun Ziyuan tidak memiliki bukti substansial sama sekali. Jika dia melakukannya, dia pasti sudah mengeluarkannya sejak lama. Saya tentu saja sangat akrab dengan putri kandung saya. Mengapa saya memerlukan bukti? Ayah mana yang tidak bisa mengenali putri kandungnya? Yang mulia, bukankah begitu? Kaisar tahu bahwa keluarga Yun tidak dapat memberikan bukti sama sekali. Lalu bagaimana dia bisa merebutnya dari Mo Beiyuan? Yun Ran mengerucutkan bibir merah mudanya dan ekspresinya tenang. Dia sama sekali tidak menganggap serius badut dari keluarga Yun ini. Setelah semua rencana jahat itu, menurutmu apakah kamu layak jika aku memanggilmu ayah? Yun Qingqing menggigit bibirnya dengan ringan. Mungkin karena luka sebelumnya belum sembuh total, tapi wajahnya sekarang pucat. Dia tampak halus dan lemah seolah-olah dia berada di ambang kehancuran. Skema apa? Kamu sama sekali bukan adikku. Aku dan adikku adalah saudara kembar. Biarpun luka di wajahnya sudah sembuh, dia pasti terlihat sangat mirip denganku. Tapi kamu palsu. Bagaimana kamu mirip denganku? Ini buktinya. Yun Ran mengangkat alisnya dan menyeringai. Jadi begitu. Tapi bagaimana jika kita bukan kembar sejak awal? Bukankah wajar kalau kita tidak mirip? Atau haruskah aku mengatakan bahwa luka di wajahku dilakukan untuk menyembunyikan rahasia bahwa kami tidak mirip? Ketika Yun Ran mengatakan ini, tatapannya dengan sengaja menyapu wajah pasangan Yun. Yun Ziyuan memiliki peran sebagai Perdana Menteri. Ekspresinya tidak berubah. Namun, istri Perdana Menteri, Luo Dai, tidak sekuat mentalnya. Ekspresinya ketahuan setelah melakukan sesuatu yang buruk terlalu jelas. Dia seperti kucing yang ekornya diinjak. Dia segera melompat dan ingin menggigit seseorang. Kamu gadis malang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya melahirkan anak kembar saat itu. Saya sendiri melahirkan beberapa anak. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Mo Beiyuan selalu curiga bahwa Yun Ran bukanlah putri kandung keluarga Yun. Namun, dia tidak menyangka bahwa luka di wajah Yun Ran pun mungkin sengaja disebabkan oleh keluarga Yun untuk menyembunyikan rahasia latar belakangnya. Jadi, mengapa keluarga Yun melakukan ini? Siapa orang tua kandung Yun Ran? Orang tua macam apa yang bisa melahirkan penampilan dan garis keturunan seperti itu dengan akar spiritual tingkat surga? Mo Beiyuan merasa bahwa dia mungkin perlu menyelidiki ke arah lain. Misalnya, 20 tahun yang lalu, apakah ada orang yang kehilangan anak di 5 negara tersebut, atau apakah seorang wanita cantik yang sedang menghilang tanpa alasan? Bab 150 bahan tertawa. Bibir merah muda Yun Ran membentuk senyuman yang tak terduga saat dia berjalan menuju Luo Dai. Jangan bilang menurutmu sangat sulit untuk menyelidikinya setelah bertahun-tahun. Mari kita mulai dengan dokter yang melahirkan anak Anda. Dia secara alami tahu berapa banyak anak yang Anda. Biar ku tebak, Anda seharusnya membunuhnya sejak lama. Kalau begitu, bukankah kamu dengan jelas memberitahu orang lain bahwa ada yang salah dengan kamu melahirkan anak kembar? Cek, cek, cek. Koma. Yun Ran mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya lagi. Dia terkekeh. Hanya dengan melihat otakmu, mustahil bagiku menjadi garis keturunanmu. Suara berat Mo Beiyuan terdengar dari belakang. Saya akan meminta seseorang untuk menyelidiki dan melihat apakah dokter yang melahirkan anak itu benar-benar meninggal. Ekspresi ketiga anggota keluarga Yun berubah. Mereka jelas-jelas ada di sini untuk mengungkap identitas Yun Ran sebagai orang yang palsu. Mengapa mereka akhirnya terekspos? Yun Ziyuan, Perdana Menteri, tahu betul kemampuan apa yang dimiliki orang-orang di bawah Mo Beiyuan. Kekuatan 12 divisi di bawah Dewa Pembunuh tidak dapat diduga. Konon salah satu dari mereka bertugas memata-matai. Selama mata-mata ini ingin menyelidikinya, tidak ada yang tidak dapat mereka temukan. Dia bahkan bisa mengetahui apakah ada pejabat yang sedang tidur atau tidak. Kemudian rahasia menggemparkan yang selama ini dia sembunyikan kemungkinan besar akan terungkap. Pada saat itu, keluarga Yun akan benar-benar tamat. Yun Ziyuan sangat cemas. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan datang. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Raja Yuan benar-benar tahu cara bercanda. Dia hanya bercanda. Mengapa kamu menganggapnya serius? Mata Mo Beiyuan menjadi gelap. Tapi menurutku dia tidak bercanda. Lagi pula, tidak ada orang tua kandung di dunia ini yang tidak bisa mengenali anaknya dan terus mengatakan bahwa dia palsu.
Melihat keluarga Yun yang beranggotakan 3 orang telah membuat keributan dengan sia-sia, Yun Ran tidak bisa menahan tawa. Yun Ziyuan mungkin tidak menyangka lelucon itu ditujukan padanya. Kaisar tidak ingin tahu apakah keluarga Yun memiliki anak kembar saat itu, dia juga tidak peduli dengan identitas putri kedua keluarga Yun. Dia hanya ingin mempermalukan Mo Beiyuan dan mendapatkan kecantikan kecil itu. Tapi keluarga Yun yang terdiri dari 3 orang adalah sampah. Hal-hal yang tidak berguna. Saya lelah. Kalian semua boleh pergi. Jangan ganggu saya jika Anda tidak memiliki bukti di masa depan. Kaisar telah menyebabkan keributan seperti itu, tetapi pada akhirnya, Yun Ziyuan, Perdana Menteri, dan Jenderal yang putranya terbunuhlah yang menjadi kambing hitam. Mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa. Masalah ini seharusnya sudah berlalu. Namun, Mo Beiyuan tiba-tiba berkata, Yang Mulia, apakah Anda bermaksud membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Orang-orang yang menjebakku tidak menganggapku serius. Sekarang, Jenderal Li dan Menteri Yun. Tapi selanjutnya, apakah ada yang berani menganggapku serius, Raja Yuan? Kaisar tahu bahwa dengan kepribadian Mo Beiyuan yang seperti anjing gila di masa lalu, dia mungkin tidak akan melepaskannya begitu saja. Lalu apa maksudmu? Karena itu tuduhan palsu, tentu saja harus dilakukan sesuai hukum. Nada suara Mo Beiyuan tenang, tapi auranya sedingin angin dingin. Menurut hukum benua timur, akibat dari tuduhan palsu tidak dapat dihukum mati. Namun, itu sudah cukup untuk penderitaan keluarga Yun dan Jenderal Li. Saat Yun Ran memasuki istana kali ini, auranya tidak kalah dengan seorang penggarap iblis di depan kaisar. Paling tidak, dia bisa membungkam beberapa orang. Bab 151 lebih banyak rumor. Selama beberapa hari berikutnya, Yun Ran tinggal di mansion. Tapi Thunderbolt akan mengumpulkan gosip terbaru dari luar dan menyampaikannya ke Yun Ran. Itu aneh. Nona Yun, mengapa beberapa hari terakhir ini tidak banyak rumor yang menyebutkan bahwa Anda adalah seorang penggarap setan? Bukankah kamu memasuki istana untuk membuktikan bahwa kamu bukan seorang penggarap setan? Yun Ran mengerutkan kening. Mereka belum berkurang. Apakah dia pergi ke istana dengan sia-sia? Secara logika, hal ini seharusnya tidak terjadi. Bahkan jika seseorang mengipasi api di belakang punggungnya dan mengendalikan segalanya, urusannya di istana seharusnya bisa membuat rumor tersebut berkembang dengan cara yang bermanfaat baginya. Katakan padaku, apa rumor yang beredar tentang aku sekarang? Thunderbolt belum dihukum sejak dia berbicara di depan Nona Yun di belakang punggung tuannya terakhir kali, jadi dia cukup berani untuk mengatakannya. Identitas almarhum semuanya adalah tuan muda dari keluarga bangsawan. Sebelum meninggal, mereka semua mengatakan bahwa mereka melihat peri dalam mimpi mereka. Salah satu dari mereka bahkan menggambar lukisan untuk peri itu. Masalahnya terletak pada lukisan itu. Saat Thunderbolt berbicara, dia melirik Yun Ran lagi. Oh, jadi apa yang salah dengan lukisan itu? Yun Ran mengambil seikat buah anggur dan memakannya satu persatu. Dia tidak tampak terlalu marah. Dia begitu tenang bahkan Thunderbolt pun merasa orang ini tidak mendengarkannya sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang mendengarkan gosip orang lain dengan santai. Masalahnya adalah peri dalam lukisan itu terlihat sedikit mirip denganmu, Nona Yun. Bukankah ini aneh? Yun Ran berkata dengan acuh tak acuh, apakah ini aneh? Bukankah normal jika seseorang ingin menjebakku dan mengadakan pertunjukan? Halilintar meninggikan suaranya. Maksudmu lukisan itu bukan digambar oleh orang yang sudah meninggal, melainkan oleh si pembunuh. Saya akan memberitahu guru sekarang. Yun Ran berteriak padanya untuk berhenti. Tunggu, kamu tidak perlu memberitahunya. Mengapa kamu tidak memberitahu guru? Apakah Anda berencana untuk menyelidikinya sendiri? Atau apakah kamu berencana untuk dijebak begitu saja? Thunderbolt merasa cemas, mengira dia berencana menelan amarahnya. Yun Ran meletakkan anggur di tangannya dan menopang dirinya di atas lengannya. Dia berkedip. Saudaraku, imajinasimu sedikit berlebihan. Maksudku, dia bisa menceritakannya sendiri. Kamu tidak perlu memberitahunya. Yun Ran bosan dan sedikit tertarik pada penggarap iblis, jadi dia terus bertanya pada Thunderbolt. Apakah para korban memiliki kesamaan? Ada kesamaan. Apakah masuk hitungan jika semuanya laki-laki? Thunderbolt tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini padanya, tapi dia tetap menjawab dengan jujur. Yun Ran menduga dia telah mendengar rumor di luar dan tidak mengetahui detail kasusnya sama sekali,
jadi dia berencana untuk bertanya pada Mo Beiyuan. Dia telah melacak penggarap iblis baru-baru ini, jadi dia harus tahu lebih banyak. Di mana Mo Beiyuan? Apakah dia ada di kediaman? Karena Yuan Mansion terlalu besar, halaman tempat mereka berdua tinggal tidak dekat. Oleh karena itu, Yun Ran tidak tahu apakah Mo Beiyuan ada di kediamannya sekarang, dan hanya bisa bertanya kepada kepala penjaga rahasia di kediaman tersebut, Thunderbolt. Tuan tidak ada di kediaman. Kemarin, ada lagi kasus pembunuhan terhadap seorang penggarap setan. Guru pergi ke sana secara pribadi. Jika itu terjadi di masa lalu, Mo Beiyuan mungkin tidak akan peduli dengan kasus pembunuhan kultivator iblis seperti itu. Namun, tepat setelah kejadian di lembah segudang racun, seorang kultivator iblis muncul di kota kekaisaran untuk membunuh seseorang. Sulit untuk tidak menghubungkan kedua hal ini bersama-sama. Tidak peduli betapa tidak bergunanya kaisar, rakyatnya tidak bersalah. Oh, Sweetie Cake baru saja merindukan ayah. Aku akan membawanya untuk mencari ayah sekarang. Bab 152 Si kecil Pekrat merindukan ayahnya. Di kantor pemerintahan kota kekaisaran benua timur, Mo Beiyuan bertemu dengan beberapa pejabat di aula samping yang luas dan hikmat. Mo Beiyuan mengenakan jubah brokat polos sederhana. Meskipun dia sedang duduk, tidak sulit untuk mengatakan bahwa sosoknya yang ramping dan tinggi sangat proporsional. Pinggangnya yang sempit dan kakinya yang panjang sangat menakjubkan. Lengan panjangnya diletakkan di atas meja di samping, dan tangannya yang tegas dengan lembut mengetuk meja 2 kali. Matanya bersinar karena kedinginan dan sarkasme. Satu setelah lainnya, alih-alih menangkap mereka, Anda malah melalaikan tanggung jawab di hadapan saya. Saya pikir Anda tidak menginginkan kepala Anda lagi. Beberapa orang berseragam resmi yang berdiri di depannya menundukkan kepala dan tidak berani memandangnya. Semuanya dipenuhi dengan emosi. Sangat sulit untuk menjadi pejabat di kota kekaisaran. Jika terjadi sesuatu, apalagi kehilangan gelar resminya, mereka mungkin akan kehilangan akal sekarang. Yang mulia, bukannya saya tidak ingin menangkapnya, tetapi kultivator iblis ini sangat licik. Setelah melakukan pembunuhan, dia menghilang tanpa jejak. Sepertinya dia tahu cara bersembunyi. Mo Beiyuan menyipitkan matanya dan menyapukannya seperti pisau tajam. Saya di sini bukan untuk mendengarkan omong kosong Anda. Saya hanya ingin bertanya, dalam beberapa hari terakhir, 17 orang meninggal berturut-turut. Apa yang kamu temukan? Beberapa pejabat pemerintah kota kekaisaran saling memandang. Setelah bertukar pandang, mereka akhirnya mengusir seorang pejabat kecil dengan status terendah. Pejabat kecil itu cukup berterus terang. Dia jelas mengetahui identitas Mo Beiyuan, tapi dia tetap berkata terus terang, saya sudah mengetahuinya, saya sudah mengetahuinya. Hal ini terkait dengan putri kedua dari keluarga Yun yang tinggal di kediaman Anda, Yang Mulia. Saya mengetahui bahwa setiap korban telah melihat kecantikan seperti peri belum lama ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan lukisan dari meja di samping dan perlahan membuka gulungannya. Yang Mulia, lihat, ini adalah lukisan keindahan tiada taraf yang digambar oleh salah satu almarhum sebelum meninggal. Lihat, bukankah ini nona kedua dari keluarga Yun di kediamanmu? Di hutan persik, seorang wanita berkerudung putih tipis sedang berbaring di atas batu besar dengan ranting persik cerah di tangannya. Sebagian besar bahunya yang indah dan pinggangnya yang ramping terlihat. Dia berbaring malas miring di atas batu kapur besar, mata liciknya menyipit menawan. Tatapan rendah Mo Beiyuan menyapu lukisan yang terbuka di tangannya. Dia mengerucutkan bibir tipisnya dan mencibir. Saya pikir Anda mungkin buta jika mengira bahwa wanita dalam lukisan ini adalah dia. Pejabat berpangkat rendah itu sedikit terkejut. Bukankah itu mirip dia? Tapi saya bertanya kepada beberapa orang yang pernah melihat putri kedua dari keluarga Yun sebelumnya. Mereka semua mengatakan bahwa orang dalam lukisan ini adalah putri kedua dari keluarga Yun. Namun, nona kedua dari keluarga Yun memiliki identitas khusus. Mereka belum menyelidiki masalah ini dengan jelas, jadi mereka tidak berani pergi ke rumah Yuan untuk menangkapnya. Kalau ku bilang itu bukan dia, itu bukan dia. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Mo Beiyuan tampak tidak senang. Hal-hal bodoh ini tidak dipikirkan dengan hati-hati. Dengan pengembangan kekuatan spiritual Yunran, dia tidak perlu berpura-pura menjadi misterius dan menggunakan perangkap madu untuk membunuh orang. Pejabat rendahan itu tak mau menyerah. Dia mengambil keputusan dan melanjutkan, apakah itu nona kedua dari keluarga Yun atau bukan,
begitu Yang Mulia mengundangnya, kita akan tahu setelah melihatnya. Mo Beiyuan mencibir dengan dingin. Dia akan meminta penjaga rahasia untuk menyeret orang ini keluar agar dia tidak kesal. Suara kekanak-kanakan terdengar dari luar. Ayah, ayah. Pak kecil itu memanggilnya ayah beberapa kali berturut-turut. Bab 153 tidak sama persis. Para pejabat yang berdiri di aula samping berkeringat dingin. Bagaimana anak dari keluarga tak dikenal ini datang ke kantor pemerintah untuk mencari ayahnya? Mereka takut dia akan bertemu dengan dewa pembunuh yang marah ini. Mo Beiyuan, yang masih duduk, tiba-tiba berdiri dan keluar dari aula samping. Para pejabat saling memandang dan berkomunikasi dengan mata mereka. Mustahil. Apakah dewa pembunuh ini benar-benar tidak akan melepaskan seorang anak pun? Anak siapa ini? Menurut temperamen dewa pembunuh ini, saya khawatir keluarga ini akan menderita. Namun, setelah beberapa saat, Mo Beiyuan kembali dengan membawa bayi berwarna merah muda di pelukannya. Anak itu sangat cantik. Wajah kecilnya lembut, dan mata hitam besarnya dipenuhi energi spiritual. Little Sweetie Cake ada di pelukan ayahnya. Mata besarnya berkedip saat dia melihat ke arah paman di aula samping yang tidak dia kenal. Dia tidak malu sama sekali. Namun, para pejabat tidak begitu tenang. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Yun Ran memimpin Bun dan mengikuti mereka masuk. Dia secara alami duduk di samping Mo Beiyuan dan menatap orang-orang di aula dengan ekspresi tenang. Lanjutkan pembahasan kasus ini. Jangan khawatirkan kami. Dia membawa kedua anaknya untuk mencari ayah mereka. Para pejabat melebarkan mata dan memandangnya. Ketakutan dan keterkejutan di mata mereka semakin dalam. Mungkinkah wanita ini adalah nona kedua dari keluarga Yun yang legendaris? Mereka melihat wanita di potret itu lagi. Keduanya tidak bisa dikatakan identik, namun memang ada beberapa kesamaan. Mereka berdua cantik sekali, tapi wanita di depannya memiliki temperamen yang lebih dingin daripada wanita di potret. Fitur wajahnya lebih indah. Apakah mereka orang yang sama atau tidak bergantung pada Raja Yuan? Jika Raja Yuan berkata tidak, maka tentu saja tidak. Para pejabat ini memiliki status yang mereka miliki saat ini, tetapi mereka fasih dalam memainkan permainan tersebut. Ini pasti nona kedua dari Istana Perdana Menteri. Menurutku dia benar-benar tidak mirip dengan wanita di potret itu. Menurutku juga tidak. Bawahanku pasti melakukan kesalahan. Itu benar. Wanita dalam lukisan itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Nona Yun kedua. Ketika salah satu dari mereka berbicara, yang lain mengikuti. Mendengar sanjungan mereka, Yun Ran tahu bahwa mereka adalah sekelompok rubah tua di birokrasi. Mereka mungkin takut menyinggung Mo Beiyuan, jadi mereka menuruti keinginannya. Pandangan Yun Ran akhirnya berhenti pada lukisan itu. Bibir merah mudanya bergerak dan dia berkata, lukisan ini memang bukan milik saya. Saya memiliki tanda lahir yang jelas di tubuh saya. Anda dapat menemukan pembantu atau pengasuh yang dapat dipercaya untuk mengujinya. Orang yang menggambar lukisan ini mungkin ingin melukisnya sebagai iblis wanita yang merayu pria. Itulah sebabnya lukisan itu begitu terbuka. Tanpa diduga, hal itu menjadi bumerang. Bahu lukisan itu persis di tempat tanda gunung abadi spasial di tubuh Yun Ran berada. Karena dia bisa dengan mudah membuktikan bahwa dia tidak bersalah, mengapa tidak menggunakannya? Di bawah desakan Yun Ran dan anggukan Mo Beiyuan, kantor pemerintah menyewa seorang dokter wanita yang dapat dipercaya untuk memeriksa tanda lahir di tubuh Yun Ran. Hasilnya membuktikan bahwa seperti yang dikatakan Yun Ran. Dia memiliki tanda lahir di tubuhnya, tetapi wanita dalam lukisan ini tidak. Jadi, wanita ini bukanlah dia. Jika almarhum benar-benar melihat saya dan dapat menggambar penampilan saya seperti ini, dengan sendirinya dia akan dapat menggambar tanda lahir yang terlihat jelas di tubuh saya. Oleh karena itu, ada dua kemungkinan sekarang. Pertama, seseorang menjebak saya dan lukisan ini digambar oleh pembunuh sebenarnya. Kedua, ada seorang wanita yang terlihat sangat mirip denganku. Berdasarkan rumor tentangku di kota kekaisaran, menurutku itu yang pertama. Bab 154 mereka tidak mau menggigit, apa yang aku takut. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya itu adalah skema yang direncanakan. Yang mulia, jangan khawatir. Saya akan meminta seseorang untuk menyelidikinya. Saya pasti akan membersihkan nama Nona Yun kedua. Itu benar. Kita harus membawa pelaku sebenarnya ke pengadilan. Beberapa pejabat menggema dan menyanjung Yun Ran.
Bagi Yunran, sebagian besar kata-kata mereka masih dapat diterima, tetapi dia benar-benar menganggap cara dia dipanggil sebagai putri kedua dari keluarga Yun sangat menggelikan. Saya sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Yun di Istana Perdana Menteri. Anda cukup memanggil saya Nona Yunran atau Nona Yun. Para pejabat itu tahu bahwa dia mendapat dukungan dari Mo Beiyuan, jadi mereka tentu saja tidak berani mengabaikannya. Mereka semua mengubah cara mereka menyapa Nona Yunran dan menyanjungnya. Beberapa dari mereka bahkan membuat puisi. Mendengar ini, bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuh Yunran. Jika mereka punya waktu, tidak bisakah mereka fokus menyelidiki kasus ini? Karena Yunran sudah ada di sini, dia menawarkan untuk melihat mayat orang mati yang masih disimpan di kantor pemerintah. Mo Beiyuan awalnya menggoda Pak kecil di pelukannya hingga dia tertawa. Mendengar ini, dia menatap Yunran. Kamu ingin melihat mayatnya? Bibir Cherry Yunran melengkung. Masalah datang dari langit. Saya jadi penasaran. Saya ingin tahu siapa yang menjebak saya di belakang dan mengarang gosip menjijikkan seperti itu. Mengatakan bahwa dia adalah seorang penggarap iblis yang membunuh orang adalah satu hal, tetapi pelakunya bahkan mengarang sesuatu yang menjijikkan tentang dia yang merayu pria dengan kecantikannya. Jika Yunran menangkapnya, dia harus memukulinya secara pribadi untuk melampiaskan amarahnya. Mo Beiyuan berhenti dan bertanya, apakah kamu tidak takut mayat-mayat itu mati secara aneh? Yunran merasa penjelasan panjang lebar mengapa dia ingin melihat mayat itu sia-sia. Dia sama sekali tidak ingin tahu mengapa dia ingin melihat mayat-mayat itu. Dia hanya ingin tahu apakah dia takut. Ah, aku tidak takut. Mayat tidak menggigit. Apa yang aku takutkan? Yunran bergumam pelan. Mo Beiyuan berseru, Gale, bawa dia untuk melihat mayatnya. Iya, suara tajam terdengar dari luar. Kemudian, sosok hitam muncul di luar aula. Yunran mengenalinya. Pakaian yang dikenakan orang tersebut sangat mirip dengan pakaian penjaga rahasia Thunderbolt, tetapi tidak identik. Badai. Dia sepertinya pernah mendengar Thunderbolt menyebutkannya sebelumnya. Dia bukan satu-satunya pemimpin pengawal rahasia Mo Beiyuan. Ada 12 orang. Mereka diberi nama langit, bumi, hitam, kuning, matahari, bulan, bintang, fajar, gale, hujan, petir, dan halilintar. Mereka disebut 12 divisi. Setiap divisi dikelola secara berbeda dan ada orang umum yang bertanggung jawab. Thunderbolt adalah pemimpin divisi ke-11, yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan Istana Raja Yuan. Gale adalah pemimpin divisi ke-9, yang bertanggung jawab atas transmisi dan pelacakan informasi dari divisi ke-8. 12 divisi mendengarkan Mo Beiyuan. Itu adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Malang itu. Karena tidak ada yang tahu berapa banyak orang di 12 divisi Raja Yuan. Siapa mereka? Di mana mereka semua? Ada juga rumor bahwa salah satu dari 12 divisi Raja Yuan dapat menahan puluhan ribu pasukan. Oleh karena itu, selama ini, meskipun Kaisar Malang itu tidak menyukai saudaranya, Mo Beiyuan, dia tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Tentu saja, tingkat budidaya Mo Beiyuan sudah sangat tinggi. Bahkan jika Kaisar Malang itu ingin menyentuhnya, dia harus mencari penolong yang bisa mengalahkan Mo Beiyuan. Yunran mengikuti Gale dan memasuki kamar mayat tempat penyimpanan mayat. Dia tidak berhenti berjalan sama sekali. Ketika dia melihat mayat yang kering itu, dia bahkan tidak berkedip. Gale sepertinya berdiri di samping dengan ekspresi dingin, tapi hatinya sudah berdebar kencang. Apakah ini Nona Yun yang digambarkan oleh Thunderbolt sebagai orang yang telah memenggal kepala binatang iblis seperti semangka? Nona Yun, orang yang memasukkan buah abadi ke dalam karung dan memberikannya satu persatu. Bab 155 Huo Chanyi tidak sederhana. Penjaga rahasia Yuan Mansion semuanya sangat kuat secara mental. Meski begitu, saat menghadapi mayat yang telah dihisap hingga kering, mereka masih merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan tak tega melihatnya. Oleh karena itu, Gale berpikir meskipun gadis seperti Yunran tidak berteriak ketakutan, kemungkinan besar dia akan berbalik dan pergi setelah melihat satu atau dua kali. Tapi yang jelas, dia telah meremehkan Yunran. Yunran mengangkat kain kafan di salah satu mayat kering dan berjalan mengelilinginya. Setelah mengamati mayat yang dikeringkan dengan cermat, dia mengangkat kain kafan pada mayat lainnya satu demi satu dan berjalan berkeliling. Setelah melihat semua mayat, dia berjalan keluar dan berjalan menuju Gale.
Dia mengangkat dagunya dan berkata, petugas koroner di kantor pemerintah ini terlalu buruk. Pergi ke istana Raja Yuan dan temukan seseorang. Gale menebak, apakah Anda mencari Tuan Feng Chen? Yun Ran menggelengkan kepalanya. Dia, keterampilan medisnya telah disegel oleh Sekte Dokter Ajaib. Tidak ada gunanya memintanya datang. Cari Huo Chanyi. Dia seorang wanita muda. Katakan padanya bahwa aku memintanya untuk datang. Gale mengangguk. Yun Ran kembali ke aula samping dari sebelumnya dan meminta otopsi baru. Dengan adanya Mo Bei Yuan, meskipun sarannya melanggar aturan, para pejabat itu tidak berani untuk tidak mengangguk. Jika mereka benar-benar dapat menemukan beberapa petunjuk, mereka dapat dengan cepat menyelesaikan kasus pembunuhan para penggarap iblis yang membuat masyarakat kota kekaisaran panik. Mereka tidak harus tidur dan makan dengan tenang. Mereka tidak perlu lagi menaruh kepala di celana. Namun saat Gale membawa Huo Chanyi ke hadapan semua orang, semua pejabat tercengang. Kenapa gadis kecil? Apakah Nona Yun Ran berencana membiarkan gadis kecil ini memeriksa mayatnya lagi? Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengundang seorang ahli dari Yuan Mansion, tapi siapa yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah seorang gadis berusia 10 tahun. Apa yang bisa dia lakukan? Para pejabat ini tidak berani untuk tidak menghormati Yun Ran karena Mo Bei Yuan. Meskipun Yun Ran tidak berstatus permaisuri Yuan, dia telah melahirkan dua garis keturunan yang sangat berharga bagi Raja Yuan. Tentu saja mereka tidak berani meremehkan Yun Ran. Adapun Huo Chanyi, dia hanyalah seorang gadis kecil. Namun, karena Yun Ran meminta Gale untuk mengundang Huo Chanyi, dia yakin Huo Chanyi memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan baik. Gadis kecil, kalian semua memang tidak muda, tapi kalian belum menemukan apapun, bukan? Nanti kamu akan tahu apakah dia benar-benar mampu. Meskipun Huo Chanyi telah mengajar Bun beberapa hari terakhir ini, Yun Ran juga mendengarkannya. Penilaiannya adalah bahwa Huo Chanyi tidak sederhana. Huo Chanyi mengetahui dari Gale bahwa Yun Ran memintanya datang untuk memeriksa mayat para korban dalam kasus pembudidaya setan. Dia bergegas tanpa penundaan. Yun Ran pernah berjanji padanya bahwa jika dia bertemu dengan seorang penggarap iblis di masa depan, dia akan melibatkannya sehingga dia dapat menemukan pembunuh lembah segudang racun. Huo Chanyi mengira Yun Ran hanya mengatakannya untuk menghiburnya. Tanpa diduga, dia benar-benar mengizinkannya untuk terlibat. Sekarang dia membelanya, dia pasti tidak akan mengecewakan Yun Ran. Yun Ran, aku akan mengujinya dengan benar. Dia sudah ada di sini, dan Mo Bei Yuan telah mengatakan bahwa meskipun para pejabat itu meremehkan Huo Chanyi, mereka hanya bisa membiarkan dia melakukan otopsi baru. Meskipun penduduk lembah segudang racun adalah praktisi racun, pengetahuan medis Huo Chanyi juga tidak buruk. Sambil membersihkan tangannya, dia mengenakan sarung tangan kulit tipis dan mulai memeriksa mayat-mayat itu satu persatu. Sekitar 10 menit kemudian, dia keluar dari ruang otopsi. Membawa nampan berisi beberapa barang di atasnya, dia dengan cepat berjalan ke aula samping. Dia berkata dengan penuh semangat, Yun Ran, aku menemukan sesuatu. Bab 156 Dupa Rayuan Tulang. Beberapa pejabat yang tidak terlalu berharap pada otopsi ini mendongak ketika mendengar hal ini. Apakah kamu benar-benar mengetahuinya? Apa yang Anda temukan? Beritahu saya. Itu tidak mungkin. Pemeriksa tradisional Li dari kota Kekaisaran Benua Timur adalah petugas pemeriksa mayat yang terkemuka di antara 5 negara. Jika dia tidak mengungkap apapun, bagaimana Anda bisa? Gadis kecil, ini kantor pemerintah. Anda tidak dapat berbicara omong kosong. Huo Chanyi dibesarkan di lembah segudang racun, jadi dia tidak tahu banyak tentang peraturan di luar. Dia tidak tahu seberapa besar pejabat di depannya ini. Dia hanya tahu bahwa Mo Bei Yuan, Raja Yuan, adalah pejabat terhebat di sini. Terlebih lagi, Yun Ran percaya padanya. Dia menunjukkan bukti yang dia temukan dari mayat tersebut kepada Mo Bei Yuan dan Yun Ran. Saya menemukan bubuk abu dupa rayuan tulang di rambut dan tubuh korban. Artinya mereka telah mencium dupa rayuan tulang sebelum mereka mati. Dupa rayuan tulang. Apa itu? Dupa penyerap jiwa adalah bumbu yang sangat istimewa. Setelah dinyalakan, ia memiliki efek ilusi. Sangat mudah bagi orang untuk jatuh ke dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Dupa rayuan tulang memiliki level yang lebih tinggi dari dupa penyerap jiwa. Dapat membatasi jenis ilusi dan membuat orang terjerumus ke dalam ilusi harum.
Pernah ada seseorang yang diracuni oleh dupa penyerap tulang yang berkata bahwa dia telah melihat keindahan tiada taraf dalam ilusi itu. Sebenarnya Yunran sudah menemukan benda seperti bubuk itu sebelumnya, tapi dia belum mengenalnya, jadi dia meminta Huo Chanyi untuk memeriksanya. Tanpa diduga, benda-benda tersebut menjadi abu dupa. Penemuan ini sekaligus memecahkan dugaan almarhum pernah bertemu dengan peri dalam kasus tersebut. Bagaimana dengan penyebab kematiannya? Jika dia ingin menemukan pembunuhnya, dia harus mengetahui penyebab pasti kematiannya. Yunran telah mendengar ini dari seorang teman selama kiamat. Sebelum kiamat, teman itu adalah ahli investigasi kriminal yang sangat berkuasa. Kemudian, keduanya membentuk tim kecil bersama yang menjadi faksi kuat. Mereka adalah teman yang sangat baik. Saat mereka mengobrol bersama, Yunran telah mendengarnya bercerita banyak tentang penyelesaian kasus di masa lalu. Huo Chanyi berkata, penyebab kematiannya adalah budidayanya dikeringkan. Itu seharusnya bukan semacam teknik budidaya ortodoks. Ada teknik budidaya terkenal di sekte ortodoks, namun tidak satupun dari mereka dapat menyedot budidaya seseorang. Apalagi yang kamu temukan? Apakah menurut Anda ada yang istimewa dari beberapa hal ini? Tatapan Yunran tertuju pada nampan hitam. Itu menyapu bubuk abu dupa dan berpindah ke benda lainnya. Itu adalah selembar kertas, sidik jari dicetak dengan teknik khusus. Ada juga benang emas sepanjang jari. Huo Chanyi dengan cepat menjelaskan, ini adalah jejak telapak tangan yang ditinggalkan oleh si pembunuh. Dilihat dari ukuran telapak tangannya, seharusnya laki-laki. Benang ini ditemukan di tangan salah satu korban. Saya merasa thread ini berbeda dari yang biasa kami gunakan. Secara logika, sungguh mengesankan bahwa Huo Chanyi bisa mengetahui begitu banyak. Namun, Yunran tidak terlihat terkejut sama sekali, seolah-olah dia sudah mengetahui semua ini sebelumnya. Yunran memang pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia belum memeriksa mayatnya secara pribadi. Pertama, dia benar-benar tidak tahu cara melakukan otopsi. Kedua, dia bisa menemukan peluang untuk melibatkan Huo Chanyi dalam kasus pembunuhan budidaya setan ini. Huo Chanyi tidak mengecewakannya. Dia menemukan beberapa petunjuk tentang dupa rayuan tulang, tapi gadis kecil itu masih terlalu muda dan belum berpengalaman, jadi dia mengabaikan beberapa detailnya.